Diamonds are girls' best friend. Berlian adalah sahabat para wanita. Jadi tak heran di momen spesial seperti Idul Fitri kali ini, begitu banyak wanita menggunakan perhiasan berlian untuk menunjang penampilannya. Berlian sejak dahulu kala telah menarik hati pecinta perhiasan sebagai simbol kecantikan, kemewahan, dan juga keabadian. Tidak hanya mengenai kilau cantik dari berlian, tapi juga bagaimana mengenai kegigihan dan keterampilan para pengrajin berlian untuk membuatnya menjadi perhiasan yang begitu cantik dan menawan. Richard T. Liddicoat, ahli geologi terkemuka, menyatakan bahwa keindahan berlian tidak hanya terletak pada kilauan memukau, melainkan juga pada cara cahayanya memantul melalui kristal yang sempurna. Kristal struktur berlian mampu memecah cahaya dengan cara tak tertandingi, menciptakan perpaduan warna-warna spektrum yang memukau dan memberikan daya tarik visual yang unik. Belakangan ini, harga yang mahal dari berlian alami mendorong pengrajin perhiasan untuk menciptakan berlian lab ground atau berlian yang dibuat di laboratorium. Jika kita lihat perbandingannya, perhiasan seperti cincin kalung berlian dan lainnya yang dibuat dengan spesifik sama apabila dibandingkan antara berlian tambang dengan berlian lab ground memiliki perbandingan harga yang sangat fantastis. Bahkan perbandingannya bisa menyentuh 10 kali lipat. Meskipun memiliki karakteristik fisik dan kimia yang identik dengan berlian alami, proses pembuatan berlian lab ground sepenuhnya dikendalikan dalam lingkungan laboratorium, berbeda dengan berlian alami yang terbentuk di dalam kerak bumi. Umumnya, berlian lab ground dapat ditemukan dengan harga lebih terjangkau daripada berlian alami dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, tidak heran jika berlian lab ground semakin diminati. Memukaunya berlian lab ground atau yang dikenal sebagai berlian sintetis menjadi inovasi dan alternatif tersendiri. Kualitasnya yang setara dengan berlian pertambangan membuatnya semakin populer di kalangan generasi muda, khususnya mereka yang mencari solusi berlian yang lebih ramah lingkungan. Lab grown sih masih new konsep ya buat aku sejujurnya, tapi saya selalu ingin being very responsible with what I wear, terutama lebih fokus ke sustainability sama ethics juga, terutama karena saya emang orang teknik kimia ya, jadi I really want to know the technical aspects and understanding the R&D of how things are made. Jadi ya beneran tertarik sama Sol Ether karena ya their lab grown diamond concept is very interesting. Natural sih selalu always very traditional ya, selalu yang original gitu. Tapi kan saya sering banget dengerin cerita ya sebenarnya lab yang natural diamonds itu blood diamond dan juga mungkin not the most ethical option ya. Jadi menurut aku sih lab grown diamond itu option yang beneran lebih ekonomis, lebih budget friendly, tapi juga beneran lebih cocok untuk ya mungkin lebih youthful audience seperti saya untuk be able to afford and start investing in our own jewelry. Direktur Adamas Gemological Laboratory of Indonesia, Sumarni Paramita, pernah mengatakan berlian lab ground adalah berlian yang dibuat di laboratorium dengan proses yang singkat. Tidak seperti berlian hasil tambang yang membutuhkan waktu panjang dan melewati proses ekstraksi berupa penambangan. Walau demikian, secara optik, kimia, dan fisik, berlian lab ground dan berlian hasil tambang tidak memiliki perbedaan. Berlian lab ground juga telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai berlian dari Federal Trade Commission atau FTC, karena itu tak perlu diragukan bahwa berlian lab ground adalah berlian asli. Di Indonesia sendiri, pengetahuan mengenai lab grown diamonds atau berlian lab grown masih tergolong rendah. Dan menangkap peluang ini, aktris Chelsea Islan dan juga desainer perhiasan Veronica Pranata menghadirkan Soleter, sebuah brand berlian lab grown, salah satu yang pertama di Indonesia, dan juga telah resmi membuka gerai pertamanya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Artis muda cantik Chelsea Islan mengungkapkan alasan dirinya jajaki industri perhiasan adalah ingin membuat sesuatu yang baru yang memang belum banyak diketahui di Indonesia, yaitu tentang lab ground diamond. Berlian lab ground menjadi salah satu terobosan dan alternatif dari berlian hasil tambang karena lebih ramah lingkungan. Dalam pertambangan berlian, prosesnya memiliki dampak buruk bagi ekosistem dan menghancurkan lingkungan. Thank you for visiting us today at our grand opening. Sebelumnya congratulations, akhirnya store dari Soleter dibuka, bagus banget. Ketika kita masuk juga nuansanya very elegant. Kita lihat di sini ya, maksudnya somehow ketika kita masuk ke jewelry store, biasanya it's all about sparkle gitu ya. Tapi di sini what I notice ada some sort of nature aspects yang kamu bring gitu ya. Dan ketika tadi kita ngelihat tagline-nya sparkle with purpose dan bisnis kamu adalah lab grown diamonds, bisa nggak sih dijelasin ke pemirsa CNBC Indonesia apa sih sebenarnya Chelsea Lab Grown Diamonds itu dan kenapa tagline dari brand kamu Sparkle with Purpose itu sendiri? Iya, thank you so much Kak. Jadi sebenarnya memang Lab Grown Diamond itu adalah sebuah inovasi baru yang memang di Indonesia sendiri belum banyak yang ketahui, tapi secara mendunia sebenarnya udah banyak banget yang shifting ke arah itu. Ketika mereka berpikir kayak it's more ethical, lebih conscious juga, lebih sustainable gitu, dan bedanya sebenarnya lab grown diamond dan juga berlian tambang itu sebenarnya cuma satu bedanya, hanya asal muasalnya aja. Kalau lab grown diamonds they are produced in a controlled environment. Lalu untuk berlian tambang pastinya dari perut bumi, dari dasar bumi gitu. Tetapi untuk optical, chemical, physical kontennya itu sama-sama karbon sebenarnya. Jadi tidak ada bedanya ketika kita pakai diamond tester, itu udah pasti 100% diamond gitu. Tapi memang 100% diamond ya? Yes, 100% diamond. Tapi memang itu akan menjadi pertanyaan tuh. Banyak sekali ketika mereka mendengar tentang lab grown diamond, itu kebanyakan mereka selalu bertanya, apakah ini asli? Apakah ini tiruan gitu, dan tidak gitu. Jadi memang yang membedakan justru tidak banyak gitu, karena memang persamaannya itu lebih banyak dari lab grown diamond dan juga berlian tambang. Dari chemical aspek, optical, physical, kontennya itu sama-sama karbon. Jadi justru yang membedakan itu dari environmentally-nya gitu. Jadi kalau misalnya lab grown pastinya lebih conscious, sustainable, dan pastinya banyak sekali teman-teman yang juga percaya bahwa this is a new solution gitu. Solusi yang sama-sama kita juga cari gitu. Karena selama ini kan banyak banget how do we contribute to the environment gitu. Tetapi ini salah satunya gitu, bentuk kontribusi dari kami juga untuk menyelamatkan bumi kita yang kita tahu selama ini sudah banyak sekali critical climate change, and then I think it's a crisis gitu. So this is terobosan baru sih kalau menurut kami. Dan ini resonating well juga karena Chelsea adalah UN Goodwill Ambassador untuk Environment gitu ya, dan dalam hal ini tadi yang aku notice banget Chelsea adalah kamu partnering, Soleter partnering dengan beberapa NGO yang memang memberikan langsung kepada environment dan juga satwa langka gitu ya. Bisa dijelaskan sih apa tujuan kamu Soleter bekerja sama dan berkolaborasi dengan mereka? Iya, jadi other than only just for your brands, but also what is the main purpose behind it? The main purpose is because we want to give back to the society juga, dan pastinya kita mau create an impact. Dan kalau misalnya kita mau membuat sebuah gerakan, sebuah perubahan, kita tidak bisa sendiri gitu. Kita harus merangkul satu sama lain, lalu mengajak lebih banyak lagi NGO atau komunitas-komunitas yang juga memiliki passion yang sama. Dalam hal ini kita memang bekerja sama dengan ada Lindungi Hutan, pastinya mereka juga menanam pohon, restore, replant, reuse, reduce, recycle. Lalu ada juga dari JAN, Jakarta Animal Aid Network, yang kita bantu karena we want to provide more shelter for the dogs, for animal welfare as well, dan flora fauna. Dan juga ada dua lagi, Wahana Visi Indonesia, yaitu untuk kesejahteraan anak-anak, sama Plan Internasional untuk edukasi perempuan, karena banyak sekali anak-anak di daerah, terutama perempuan yang tidak bersekolah gitu. Gitu. Sudah begitu jelasnya. Jadi memang sesuai dengan tagline-nya Chelsea, Sparkle with Purpose. Dan setiap every purchase itu nanti juga akan dikontributkan kepada isu-isu yang memang sangat-sangat substansial gitu ya, isu sosial yang memang ada gitu. Betul. Chelsea, aku pengen nanya,
This is a very new industry in Indonesia. Ada kesulitankah ketika kamu mengintroduce mengenai narasi industri ini gitu kepada mereka yang memang sudah menjadi jewelry aficionado gitu? Sedangkan mereka biasanya kalau membeli jewelry memang justru somehow itu pride mereka kalau misalnya itu berlian langka yang harus melewati proses mining yang luar biasa sulit dan lain-lain. Nah, ketika kamu melihat those jewelry lines yang based on mining gitu ya, kamu melihatnya lab grown diamonds ini akan menjadi competitors kah atau bahkan akan menjadi komplementer? Bagaimana menempatkan brand kamu ini di industri jewelry? Positionnya di mana? Ya, positionnya sebenarnya untuk di industri perhiasan sendiri ya. Kita tidak bersaing dengan yang lain gitu. Karena memang this is actually a better alternative gitu. Better alternative. Ya, kalau kita memang dari awal kita masuk ke industri perhiasan gitu, kita sudah berpikir bahwa kita tuh tidak mau menjadi ibaratnya market disruptor gitu. Tetapi bagaimana caranya saling komplement, tapi justru this is a better solution gitu. Karena terutama kita approach-nya juga friendly ya, it's a friendly approach, sama-sama kita ingin juga care about the environment, care about society, people, even animals juga gitu. Memang pertama-tamanya banyak yang bilang, wah ini threatening nih gitu, maksudnya untuk industri perhiasan terutama untuk yang berlian tambang ya gitu, banyak sekali yang bilang wah udah ada lab grown, nanti takutnya orang shifting ke situ gitu. Tetapi kembali lagi semua itu ada segmen dan pangsa pasarnya masing-masing. Aku sih percaya ada market yang memang masih tertarik dengan berlian tambang, ada juga market yang memang sekarang sudah berpindah alih ke kami gitu. Di Indonesia, kurangnya informasi mengenai berlian lab grown membuat pengetahuan masyarakat tentang jenis berlian ini masih tergolong rendah. Menangkap peluang tersebut, aktris Chelsea Islan dan desainer perhiasan Veronica Pranata menghadirkannya melalui brand Solitaire. Berlian-berlian ini dikurasi dengan sangat ketat sehingga hanya 0,5% dari berlian kualitas perhiasan yang berhasil terpilih dan digunakan oleh Solitaire. Berlian lab grown dikembangkan di dalam laboratorium dalam waktu yang singkat dan memerhatikan kondisi lingkungan, sosial, serta ekonomi. Kalau ngelihat lab grown sendiri ini sebenarnya poin menangnya banyak banget kalau menurut aku. Pertama itu adalah aku melihat cewek-cewek itu udah nggak pakai jewelry lagi dari setelah mereka menikah. Jadi biasanya cewek itu pakai jewelry pertama-tama pada saat mereka menikah, mereka menerima cincin pernikahan, kemudian mereka nggak pakai lagi tuh perhiasan sampai kurang lebih mereka late 40s, late 50s. Tapi kan bukannya karena mereka tidak mau terlihat cantik atau tidak mau terlihat memiliki perhiasan, tapi karena harganya semakin lama semakin tidak masuk akal. Dan kita pasti memiliki prioritas lain, contohnya membangun bisnis, memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gap yang sangat-sangat kosong dan sangat-sangat belum terisi. Jadi menurut aku lab grown diamond ini mengisi gap itu. Economically gitu Economically. Secara pertama itu, dan kedua tentu saja secara sustainability. Kita anak muda itu berbeda sekali dengan generasi orang tua kita. Kita lebih aware dan kita lebih sadar dan kita try our best buat make conscious decision di setiap purchase kita. Karena purchase itu adalah power ya. Jadi kita make decision untuk memilih barang-barang yang sustainable. Mungkin nggak bisa 100% tentu saja ya. Tapi dari every choices tuh ada a wiser choice, a better choices. Nah, seperti itu. Kalau kamu sebagai CEO, how do you see this brand 5 years? In 5 years? Aku benar-benar honestly believe in lab grown diamond karena sebenarnya orang banyak yang bilang kayak kalau kamu beli diamond kan ini dulu value-nya investment karena rare dan lain sebagainya. Bagaimana kalau udah jadi lab grown? Apakah harga lab grown akan jatuh terus dan lain sebagainya? Itu kan pertanyaan yang pasti ditanyakan semua orang. Tapi sebenarnya campur tangan manusia dalam sebuah perhiasan untuk membuat itu menjadi lebih natural, ini bukan yang pertama kali. Kalau kalian tahu tentang cultured pearl, jadi mutiara tuh dulu cultured pearl. Mutiara instead of menyelam ke bawah, ada cultured betul. pearl. Mutiara alami itu sebetulnya lebih mahal dari berlian karena secara produk dia jauh-jauh lebih sulit.
Tapi setelah ada cultured pearls, semua orang sekarang bahkan udah nggak nanya lagi pearl-nya itu cultured atau dia itu wild gitu. Jadi, kan. you honestly believe this is the future? I honestly believe this is the future karena sekarang aja kayak bingung karena baru gitu. Tapi ujung-ujungnya people wouldn't even question asalnya dari mana. They will just see the beauty and then karena cantik ya mereka akan pakai. Dan Solitaire sendiri kamu lihat 5 tahun lagi akan menjadi brand yang seperti apa di Indonesia? Sebenarnya sih kalau inisiasi dari Solitaire sendiri, kita mau menjadi sebuah jewelry brand yang lebih dari sekedar menjual perhiasan dan menjual beauty, tapi juga mengajak customer kita untuk peduli dengan alam. Makanya kita ada kerjasama dengan 4 NGO, which is mungkin tadi Chelsea udah sebut sebelumnya tentang animal, tentang plants, tentang kesetaraan wanita, dan juga edukasi. Jadi kita mau menjadi sebuah brand yang lebih dari sebuah brand, tapi juga membuat perubahan one diamond at a time. Produk-produk perhiasan Solitaire dirancang dengan emas berkualitas internasional 18 karat dan berlian kualitas terbaik yang telah disertifikasi Gemological Institute of America dan International Gemological Institute dari Belgia. Kehadiran Solitaire begitu mungkin bisa menjadi masa depan untuk industri perhiasan Indonesia. Karena tidak hanya tentang kilau cantiknya saja, tapi tentang bagaimana industri perhiasan lebih berkelanjutan dan juga konsumerisme yang lebih sadar dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan untuk bumi pertiwi.